Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi sel volta. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih sel volta itu. Sel volta lahir dari gagasan seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yaitu Alessandro Volta dan Luigini Galvani. Oleh karena itu, sel volta juga disebut dengan sel galvanik. Sel volta adalah sebuah alat yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Alat ini dikenal dengan istilah sel elektrokimia. Nah, sel volta ini terdiri dari 4 bagian, yaitu voltmeter, jembatan garam, anoda, dan katoda. Yang pertama, voltmeter. Voltmeter adalah komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kedua, jembatan garam. Jembatan garam ini adalah komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jembatan garam terdiri dari senyawa Na2SO4. Yang ketiga, anoda. Anoda ini tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Yang keempat adalah katoda. Katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Aplikasi penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sel Lek lens. Sel kering atau sel Lek lens banyak digunakan pada alat-alat elektronika, contohnya lampu senter. Sel ini merupakan sel volta primer. Sel kering ditemukan oleh Lek lens sehingga sering disebut sel Lek lens. Pada sel Lek lens, reaksi oksidasi terjadi pada zinc dan reaksi reduksi terjadi pada karbon yang inert. Elektrolitnya adalah pasta yang basah terdiri dari MnO2, ZnCl2, NaCl, dan karbon hitam. Disebut sel kering karena dalam sel tidak terdapat cairan yang bebas. Reaksi yang terjadi pada sel Lek lens dapat ditulis sebagai berikut. Zn2+ dapat bereaksi dengan NH3 membentuk ion kompleks ZnNH3 4 kali 2+. Potensial tiap sel Lek lens adalah 1,5 volt. Sel Lek lens tidak dapat diisi ulang sehingga disebut sel primer. Contoh sel kering antara lain baterai yang biasanya digunakan dalam senter dan baterai berbentuk kancing yang digunakan dalam arloji dan kalkulator. Yang kedua adalah baterai perak oksida. Pernahkah kamu mendengar orang yang memakai alat bantu pendengaran? Alat bantu pendengaran menggunakan baterai perak oksida loh. Reaksi yang terjadi pada baterai perak oksida sebagai berikut. Yang ketiga adalah baterai merkurium 2 oksida. Baterai ini menggunakan kalium dihidroksida sebagai elektrolit dengan voltasenya sekitar 1,4 volt. Anodanya adalah zinc dan katodanya biasanya digunakan oksida yang mudah direduksi atau suatu elektrode lamban yang bersentuhan dengan oksida. Yang keempat adalah aki. Kamu tentu sudah melihat aki, bukan? Aki termasuk sel volta sekunder. Aki merupakan sel volta yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Selain itu, aki juga dapat diisi ulang kembali. Tahukah kamu bagian dalam aki? Aki disusun dari lempeng timbel atau Pb dan timbel oksida atau PbO2 yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat atau H2SO4. Apabila aki memberikan arus, maka lempeng timbel Pb bertindak sebagai anoda dan lempeng timbel dioksida atau PbO2 sebagai katoda. Adapun reaksi yang terjadi sebagai berikut. Yang kelima adalah sel bahan bakar. Sel bahan bakar telah digunakan pesawat ruang angkasa dalam program Apollo ke bulan. Pada sel bahan bakar biasanya menggunakan oksigen di katoda dan satu gas yang dapat dioksidasi pada anoda. Adapun reaksi yang terjadi pada sel bahan bakar adalah sebagai berikut. Uap air yang dihasilkan diembunkan dan ditambahkan dalam persediaan air minum untuk para astronot. Sel bahan bakar ini memiliki kelebihan yaitu efisien, sedikit pembakaran, bebas polusi, tidak berisik, dan mudah dibawa. Sel bahan bakar tidak berhenti memberikan muatan selama ada sumber bahan bakar, biasanya hidrogen dari gas alam dan oksigen dari udara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.